Halo, selamat datang di Studio Bocor. Ya, studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film India kali ini judulnya adalah Chandigarh Karya Ashiki. Para pemerannya adalah Fanny Kapoor sebagai Manvi Brar dan Ayushmann Khurrana sebagai Manu. Nah, waktunya saya mau hai dulu buat kamu yang pada sempat komen. Ada Dipo Trianto, thank you ya. Terus juga Ben Rizal SJHH tulisannya gitu. Terus Crotters Channel. Habis itu ada Ayu Sotia, makasih. Ada Ainun Mardiah. Terus juga Nur Samsan anak Sulawesi Tengah. Habis itu ada Rizky Iki. Lanjut, ada yang namanya Siti Saudah Syahirin, anak Gresik nih. Ongki Barata apa kabar, anak Pekalongan. Terus juga ada Beta Juliana, anak Pangkal Pinang. Dan juga Nia Adenia, Kalimantan Selatan, di Kota Barabai katanya. Terus saya mau hai lagi nih, mau sapa juga ada Putik Baskara dari Nias, Afis 25, terus juga Yahya Rahel anak Banten, dan juga Angge nih bacanya ya. Apa kabar? Dan Gibran Putra. Aduh, makasih banget ya semuanya. Jadi buat yang nonton channel ini semuanya, pokoknya ya semuanya semoga selalu sehat, rezekinya melimpah. Yang lagi nunggu-nunggu kabar baik semoga segera dapat kabar baiknya, amin. Terus yang belum jelas sama kerjaannya semoga bisa segera dapat kejelasan, amin juga ya. Happy terus semuanya ya. Kita langsung menuju ke ceritanya nih, Chandigarh Karya Ashiki. Jadi di Chandigarh hiduplah seorang cowok bernama Manu. Seorang laki-laki ganteng ya guys, ya ampun. Usia 30 tahun yang belum menikah. Dia nih sibuk banget ngebentuk tubuhnya karena memang dia olahragawan. Manu juga lagi memperjuangkan bisnisnya. Tempat gym dia ini nih tempat bisnisnya dia yang belum benar-benar menghasilkan banyak uang. Belum populer gitu. Tapi sang ayah mulai koar-koar nih. Ayahnya tuh pengen Manu meneruskan usaha keluarganya. Sementara Manu kekeh memperjuangkan bisnisnya sendiri. Kakak-kakaknya Manu pun juga ikutan menekan Manu untuk segera menikah. Sementara Manunya sendiri dia tuh pengen sukses dulu dalam pekerjaannya. Tentang nikah ntar dulu deh katanya. Manu sama saya aja sini, setuju kan guys? Lanjut, ini adalah Manvi Brar, instruktur Zumba. Baru aja masuk ke gymnya Manu, ya dia udah denger suara kentut Manu pas angkat beban. Astaga, ini adalah awal yang indah ya. Berkenalanlah mereka ya. Manu dan teman kembarnya ada Riz dan juga Jomo namanya menyambut Manvi. Yang kemudian tempat gym ini jadi rame banget karena hadirnya Manvi dan juga teman-teman kelas Zumbanya. Semua cowok-cowok di sini semacam gak konsen ngelihat cewek-cewek Zumba, apalagi ngelihat si Manvi. Jadi Manu ini segitunya ngebentuk badan dan juga latihan karena emang tuh permintaan dari pelatihnya. Nah, Manu dan juga Sandi ini satu komunitas gitu. Mereka menjadi olahragawan dan sekarang lagi dilatih sama sang pelatih untuk narik sebuah mobil pakai badan mereka masing-masing. Lagi kompetisi nih ya. Di dalam mobilnya tuh ada beberapa orang, jadi mereka tuh sama-sama berkompetisi menarik mobil. Tapi akhirnya dengan susah payah ya, si Manu yang kalah. Di tempat gym, Manu latihan lagi sekuat tenaga sambil agak-agak emosi gitu karena emang kurang bisa terima lah kalau dia yang kalah gitu kan. Sampai akhirnya hidungnya cedera. Ada Manvi yang datang saat itu. Segeralah Manvi menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Plus Manvi juga yang menemani Manu untuk pulang ke rumah. Nah pas sampai rumah nih, seisi rumahnya Manu geger guys. Kakeknya Manu, ayahnya, dan kakak-kakaknya malah seneng dong ngelihat Manu pulang ditemenin sama cewek cantik. Mereka tuh berharap itu adalah pacarnya Manu. Tapi saat ini mau gak mau Manu harus mengakui kalau mereka cuma temen. Ya emang masih jadi temen. Tapi pasti udah pada bisa nebak ya kan. Kalau selanjutnya Manu dan Manvi saling kirim teks untuk ucapin makasih. Abis itu janjian ketemuan lagi deh. Dan yes, bener dong. Akhirnya mereka janjian nih untuk makan siang bersama. Mulailah jalan-jalan bersama. Nah di sini nih guys, Manu sempet tanya ke Manvi tentang keluarga Manvi gimana gitu. Mbak Manvi ini emang kayak tertutup gitu tentang keluarganya. Sepertinya dia emang gak begitu deket sama keluarganya ya.
Tapi ayahnya adalah satu-satunya penyelamat untuknya, katanya gitu. Kalau ibunya, Manfi merasa gak deket sama ibunya. Nah, mereka berdua dan teman-temannya berangkat deh ke pesta Holi. Di sini nih mereka makin deket, pesta-pesta, seneng-seneng. Dan guys, setelah party tiba-tiba Manu ngajakin Manfi masuk ke kamar. Nah, sebelum mereka berdua lanjut nih, Manfi ini sebenarnya udah ragu. Dia udah wanti-wanti dan pengen ngomong sesuatu. Dia tuh kayak pengen ngasih tahu sesuatu yang kelihatan tuh penting banget gitu. Tapi Manu gak mau denger. Pokoknya hayo aja lah ya. Setelah ini, makin-makinlah hubungan mereka berdua. Manu dan Manfi makin deket, makin intim, makin sayang juga dong. Udah sering bersama lah ya mereka, sampailah akhirnya Manu ini yakin bahwa Manfi lah yang selama ini dia cari. Manfi lah yang menjadi pokoknya orang yang pengen dia jadiin istrinya gitu. Nah, Manu akhirnya ngomong nih, ngajakin nikah ke Manfi. Waduh, Manfi tuh kelihatan seneng banget. Tapi kayak ada guratan-guratan takut di wajahnya. Karena ternyata dia tuh masih punya rahasia yang belum sempat dia sampaikan. Manu bahkan ngira kalau Manfi itu udah punya anak, udah pernah nikah. Manu sampai nebak kayak gitu dan dia ngomong kalau oke, kalau emang kamu punya rahasia, aku siap kok menerima anak-anakmu dari pernikahanmu sebelumnya. Tapi ternyata bukan itu guys rahasianya. Ya, ternyata nih ya, Manfi ini adalah gadis transgender. Jadi sebenarnya dia terlahir sebagai laki-laki dulunya. Dan dengan mata berkaca-kaca akhirnya dia mengakui ke Manu. Aduh, ini ngagetin banget guys. Masa kecilnya Manfi itu namanya adalah Manu Brar. Wow, sekarang sebagai perempuan namanya adalah Manfi. Dia juga langsung nunjukin foto masa lalunya sebagai laki-laki ke Manu, ke kekasihnya. Aduh, kaget banget jelas Manu guys. Bahkan saya sebagai penonton ini kaget loh. Aduh, ini berarti pas di pesta Holi tadi ya, di awal-awal, kok di awal-awal sih, di adegan sebelumnya ya. Hal inilah sebenarnya yang mau dibahas sama Manfi, tapi gak jadi. Jadilah sekarang Manu marah besar. Dia ngerasa ditipu. Bahkan ngancem akan menghancurkan hidupnya Manfi. Karena ya tadi tuh karena ngerasa ditipu gitu. Sementara Manfi cuma bisa nangis banget. Karena dia emang cinta banget sama Manu. Manu akhirnya curhat nih tentang Manfi ke sahabat kembarnya, ke Riz dan juga Jomo. Kaget semua lah gila. Nggak nyangka ya kan? Keesokan harinya, si Manfi ini dateng. Dia tuh berusaha ngajak ngomong, tapi Manu nolak. Bahkan dia kelihatan emosi banget. Oke, tapi akhirnya Manu kemudian nyempetin untuk cari dan menghampiri Manfi. Kebetulan waktu itu Manfi lagi sama sahabatnya. Dia masih aja melampiaskan amarahnya, masih nggak terima gitu. Manu ini merasa Manfi itu hanya ingin berhubungan intip dengannya. Dia juga pengen Manfi untuk pergi meninggalkan kota, diusir. Sementara pihak Manfi, dia ngerasa gak menipu, dia hanya belum menceritakannya. Mereka di sini berdebat nih, ribut lah pokoknya ya. Nah, pernyataan Manfi di sini lumayan membuat Manu agak mikir. Yang tadinya Manu ngerasa bahwa dia lah yang paling tersakiti hatinya karena ditipu ya kan. Manfi dengan lantang bilang, lebih sakit mana aku sama kamu gitu kan. Antara Manu atau Manfi. Karena dari segi mental dan fisik jelas lebih sakit Manfi ya kan. Ya juga sih ya guys ya. Pokoknya nih ya, di sini nih mikir nih, semakin hari Manu tuh makin mikirin tentang Manfi. Dia cari tahu lah pokoknya segala sesuatu yang hubungannya dengan cewek-cewek transgender gitu. Nah, kedua kakaknya Manu bahkan tiba-tiba mulai mengejar Manu untuk segera menikahi Manfi. Manu ini udah berusaha ngasih tahu kalau dia tuh nggak mungkin nikah sama Manfi ya kan. Tapi Manu juga nggak mungkin ngasih tahu alasannya. Karena desakan dari keluarga nih, akhirnya Manu bela-belain cari Manfi lagi. Terus dia minta bantuan ke Manfi. Dia minta Manfi untuk ikut confirm ke keluarganya bahwa intinya mereka tuh gak ada hubungan apa-apa. Karena Manu gak mungkin bisa menikah dengan Manfi. Tapi jelas Manfi gak mau lah, karena dia ngerasa gak menolak Manu. Tapi karena sakit hati, ya udahlah Manfi pergi aja pokoknya ninggalin Manu. Saat Manfi dikunjungi ayahnya, di sini kelihatan banget hubungan ayah dan anak begitu dekat. Dan ayahnya begitu mengerti sang anak. Dia sedih banget karena anaknya selama ini berjuang sendirian. Manfi ini cuma bilang kalau semua akan baik-baik aja. Segera katanya gitu. Aduh, terharu kan mereka berdua. Sementara itu, Manu bertemu dengan seorang transgender juga di jalan nih. Dia langsung nekat ngajak ngomong. Malah konsultasi ala-ala lagi. Jadi, Manu nih cerita tentang dia dan Manfi. Di sini dia mendapat nasihat bahwa intinya cinta ya cinta, gak peduli dengan siapapun. Manu tuh kayak dapat pencerahan gitu. Tapi guys, tanpa dia tahu, dua orang kakaknya lagi membuntuti dia.
Jadi, salah satunya membuntuti Manu, kakak yang satunya lagi ngikutin Manfi. Astaga, keluarga macam apa? Ini kakak-kakaknya kompak aja ngepoin adiknya ya. Intinya ya, si Manu dan dua sahabat kembarnya pergi ke psikolog cerita tentang konsultasi lah pokoknya tentang Manfi gitu. Sementara itu, Manfi ke dokter juga, tapi dia ke dokter yang pernah ngoperasi dia. Singkat cerita nih, salah satu kakak Manu nguping. Dia denger semua yang Manu ceritakan ke dokter tentang dia dan Manfi. Setelah selesai ngobrol sama dokter, nih balik ke rumah nih sekarang. Seluruh keluarganya udah pada ngumpul nih nungguin Manu. Wow, ayahnya langsung marah-marah. Para kakak pun demikian. Mereka intinya marah ke Manu yang udah tahu tentang kondisinya Manfi, seorang gadis transgender gitu. Nah, karena udah gak tahu mau jawab apa, males jawab gitu kan. Udah kayak gimana gitu rasanya sama keluarganya sendiri. Tanpa ngomong apapun, Manu langsung lewas aja. Langsung pergi aja pas dijemput sama dua sahabat kembarnya. Di perjalanan, Riz dan juga Jomo cerita. Ternyata tadi sebelum Manu pulang, ada kejadian di gym. Dua kakaknya Manu tuh ngelabrak Manfi yang lagi ada di kelas zumbanya. Jadi, semua tuh akhirnya melihat, mendengar, pokoknya jadi saksi lah ya. Omongan kakak-kakaknya Manu nih pedes banget. Mereka gak mau Manfi melanjutkan hubungannya sama Manu. Wih, pas denger itu, Manu emosi. Dia gak terima Manfi diperlakukan seperti itu. Karena bantuan temannya Manfi nih ya, akhirnya Manu bisa bertemu dengan Manfi. Manfi ternyata ada di rumah sakit karena dia mendengar kabar kalau ayahnya kena serangan jantung. Di rumah sakit, Manfi sebenarnya juga udah dinyinyirin terus sama paman dan bibinya. Terus diungkit-ungkit tentang Manfi yang dulu adalah cowok. Tapi Manfi langsung jawab kalau Manfi yang dulu sudah mati, seperti yang dikatakan oleh ibu, katanya gitu. Ibunya Manfi juga ada di situ. Memang hubungan ibu dan anak ini nggak baik. Sang ibu intinya kayak memang masih marah dan nggak terima dengan Manu yang sekarang udah jadi Manfi gitu. Anaknya yang laki-laki jadi cewek, masih nggak terima. Manu nih kan datang nih ke rumah sakit nih. Di sini dia berusaha pasang badan, mau nemenin Manfi pokoknya katanya. Bahkan akhirnya Manu nih jujur kalau dia tuh nggak bisa lepas mikirin Manfi. Gimana pun juga, apapun keadaannya Manfi, Manu terima karena perasaan cintanya nggak pernah bisa hilang katanya. Cuma memang Manu harus jujur. Awalnya dia kaget, iyalah nggak mudah dong buat dia kalau dia tahu pacarnya dulu adalah seorang cowok. Pasti kan awalnya kaget ya kan. Tapi sekarang Manu mau berjuang untuk hubungan mereka. Bahkan Manu nih ngusir ayah dan kakak-kakaknya pas dateng nyamperin Manu di rumah sakit. Di sini Manu berusaha bersikap tegas kalau dia tuh udah memutuskan jalan hidupnya sendiri pokoknya intinya. Saking keselnya sampai Manu tuh mengeluarkan kekuatannya loh ngangkat mobil ayahnya dan ngusir mereka. Waduh, astaga. Jadi setelah kejadian di rumah sakit ini, Manfi masih terus menjaga ayahnya pokoknya ya. Ibunya dateng. Dan aduh seneng deh, semoga aja hubungan ibu dan anak ini membaik ya. Ibunya tuh ngasih kopi ke Manfi gitu. Manfi pasti seneng banget dengan perlakuan ibunya ini karena selama ini dia gak pernah dapat perlakuan seperti ini. Sementara itu Manu di tempat gym terus mikirin Manfi, tapi dia juga terus berlatih untuk kompetisinya. Nah saat hari H kompetisi, Manu terlihat sedikit tertinggal guys. Salah satu sahabatnya menghubungi Manfi untuk datang menyemangati. Nah emang nih pas Manfi juga udah tenang karena ayahnya juga udah sadar gitu dan membaik lah pokoknya ya kondisinya. Nah Manfi lalu minta izin ke ibunya, dia mau pergi sebentar katanya. Ibunya nih guys yang selama ini selalu sinis sama Manfi ya, tiba-tiba menjawab, "Iya, pergilah Manfi dan balik dengan cepat ya, karena ibu gak bisa menangani ayahmu sendirian." Oh my god, terharu. Akhirnya, sang ibu mau mengakui anaknya dan manggil nama Manfi. Si Manfi ini langsung nangis dan meluk ibunya. Ayahnya langsung lega, terus seneng ngelihat pemandangan yang harmonis di depannya. Sementara itu, di event kompetisinya Manu, si Manu ini makin lemes. Udah deh, karena emang gak bergairah gitu kan. Hey, tapi pas Manfi dateng, dia langsung kelihatan percaya diri. Dan Manu berdiri tegap mengangkat beban 150 kg. Karena semangat dari Manfi. Wow, Manu akhirnya berhasil punya rekor baru guys. Semua bersorak riang. Termasuk keluarganya Manu yang juga ada di situ sebagai penonton.
Endingnya nih agak aneh, tapi tetap menyenangkan sih ya. Jadi keluarganya Manu pokoknya tiba-tiba udah seneng aja dan ikut tepuk tangan aja melihat kemesraannya Manu dan juga Manvi. Akhirnya mereka bersatu. Wah, seru ya endingnya ya. Bener ya kata mbak-mbak yang tadi di pertengahan film bilang pokoknya intinya cinta. Ya udah, artinya cinta adalah cinta. Mau sama siapa aja ya pokoknya kamu cinta ya kan? Jangan dipungkiri. Ya udahlah, pokoknya filmnya habis. Dan thank you yang udah nonton, udah dengerin sampai habis. Kita tungguin lagi di bocoran video berikutnya. Oke, stay healthy. Dah.